Mahmuri sekeluarga dalam rangka kita mengiring doa atas meninggalnya Adinda Wardah binti Haji Somad. Semoga iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal baiknya dilipat gandakan nilai dan pahalanya, serta atas hilaf dan dosanya diberikan rahmat dan maghfirahnya, dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan semoga kepada kita sekalian. Sebelumnya atas nama keluarga kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan juga keikhlasan dalam rangka mendoakan beliau. Dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan sambil mendengarkan sharing ilmu ya. Mohon maaf kalau dikatakan nasihat atau tausiah ya, sepertinya ya memang sih nggak apa-apa gitu, cuma kayaknya saya tua banget teman. Iya, padahal ya dari yang muda juga nggak apa-apa yang namanya tausiah. Hadirin wal hadirat jamaah majelis takziah rahimakumullah. Allah menciptakan berbagai makhluk, berbeda-beda fasilitas yang Dia sediakan untuk makhluk tersebut. Paling tidak ada 4 kategori dalam penciptaan makhluk. Yang pertama, ada makhluk yang dikasih akal tapi tidak dikasih nafsu, yaitu malaikat. Ada yang sebaliknya, dikasih nafsu tidak dikasih akal, yaitu hewan. Ada yang dikasih akal dan dikasih nafsu, yaitu manusia. Kita ini dikasih akal, dikasih nafsu. Ada juga yang keempat yang tidak dikasih akal juga tidak dikasih nafsu, yaitu benda mati atau benda-benda ya yang hidup tetapi bukan bernapas dengan seperti ruh seperti kita, seperti pohonan dan lain-lain. Itu yang tidak diberikan akal dan juga tidak diberikan nafsu. Nah, jadi intinya ya adalah tentang akal. Jadi bedanya kita dengan makhluk yang lainnya, dengan makhluk yang namanya malaikat. Malaikat dari awal penciptaannya, kalau kata Allah, kamu diciptakannya, kamu adalah untuk mencatat kebaikan. Ya, seperti malaikat raqib. Ya, malaikat raqib diperintahkan untuk mencatat kebaikan. Maka yang dia catat adalah hanya kebaikan saja. Orang mau melakukan kejahatan, keburukan, sejahat apapun dia nggak catat. Kenapa? Karena itu tugasnya malaikat atid. Nah, ini ya, kalau mencatat kejahatan adalah malaikat atid. Jadi raqib atid tidak pernah salah tulis, tidak pernah salah tugas, nggak pernah nyebrang, nggak pernah yang melampaui batasnya dalam hal bertugas. Kita manusia diberikan akal dan juga diberikan nafsu. Dua-duanya ini adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiron. Kata Rasulullah, beruntung orang yang akalnya itu menjadi pemimpin dalam hidupnya, sedangkan hawa nafsunya menjadi tawanannya. Ya, artinya tawanan itu artinya adalah bisa dikendalikan.
Jadi yang dikendalikan. Wa wailul liman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron. Dan celaka orang yang justru terbalik atau sebaliknya, akalnya, hawa nafsunya yang menjadi pemimpin, yang menjadi dia menunjukkan dia ke arah mana bergeraknya, sedangkan akalnya justru yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang akalnya menjadi pemimpin, akalnya berpikir bagaimana caranya kita bertakarrub, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah majelis takziah rahimakumullah. Dalam Al-Quran banyak sekali kalimat yang berkaitan dengan akal, penggunaan akal. Ada banyak kata afala ta'qilun, afala ya'qilun, liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Banyak sekali yang tujuannya itu adalah berkaitan dengan masalah penggunaan akal. Nah ini ya, dalam sebuah makalah yang menafsirkan tentang masalah akal, bahwa orang yang berakal itu ada 4. Jadi orang yang berakal atau orang yang menggunakan akal itu ada 4. Al-uqala'u arba'atun. Ini dalam bukan apa namanya, bukan hadis ya, bukan hadis. Ya, jadi jangan dikatakan ini hadis, sebab kadang-kadang ya kita mengatakan sesuatu yang bahasa Arab itu adalah hadis, bukan. Ya, contohnya ada kalimat al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluh. Mati itu adalah pintu dan semua manusia akan melewati pintu kematian tersebut. Itu bukan hadis. Itu adalah syair dari seorang Abul Attahiyah yang hidup pada sekitar 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi itu adalah syair. Jadi bukan, jangan dikatakan qala Rasulullah annas al-mautu babun, jangan. Itu adalah makalah atau kata-kata manusia. Jadi al-uqala'u arba'atun, yang namanya orang berakal itu adalah 4 orang. Yang pertama adalah man taraka dunyahu qabla an yatrukahu. Yang pertama, orang yang berakal adalah orang yang meninggalkan dunianya sebelum dia meninggalkan dunia tersebut. Artinya ketika kita hidup, kita ini tidak terlalu dibudaki oleh dunia. Kita justru bisa mengendalikan dunia. Kita, apa yang kita miliki bisa kita kendalikan dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya bisa mengendalikan hartanya. Yang miskin juga bisa bersabar dengan ujian. Nah ini adalah kita bisa mengendalikan dunia. Benda-benda yang kita miliki selalu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita punya kendaraan, kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya alas kaki, kita punya sendal, kita gunakan dalam rangka kita fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sekelas sendal. Jadi kita gunakan. Maka yang namanya dunia adalah hanya titipan. Belajarlah dari, ya kalau kata MZ, belajarlah dari tukang parkir.
Dia markirin mobil apa aja, dari mobil mewah sampai mobil yang jelek diparkirin sama dia. Sebab yang jelek ya bayarnya misalnya 10.000, yang cakep juga 10.000, nggak ada bedanya. Jadi tetap aja dia mah diparkirin sama dia. Setelah orangnya ngambil, yang punyanya ngambil, dibawa, lah nggak kesel dia, nggak bangga lagi. Ya banyak di parkirannya mobil, ada mobil BMW misalnya, nggak bangga. Nah ini kenapa? Karena dia tahu bahwa mobil-mobil yang banyak itu adalah hanya titipan. Jadi al-uqalau arba'atun man taraka dunyahu qabla an yatrukahu. Jadi sebelum kita meninggalkan dunia ini, ya kita jangan terpedaya dengan dunia. Mari sama-sama kita belajar. Ya bukan berarti saya juga sudah bisa, tetapi kita belajar bareng-bareng. Kemudian yang kedua adalah man bana qabrahu qabla an yudkhilahu. Orang pintar, orang cerdas, orang berakal yang kedua adalah orang yang membangun kuburnya, orang yang menghias kuburnya sebelum dia memasuki kubur. Tetapi bukan berarti kita siapin duluan kuburnya. Pokoknya saya nanti ya kalau meninggal dunia saya harus dikubur di situ. Enggak juga seperti itu, karena kita tidak tahu di mana kita meninggal dunia. Di ayyi ardin tamut, enggak tahu kita di mana. Ya apakah kita misalkan di suatu kampung meninggalnya, di kampung mana juga enggak tahu juga. Karena bisa jadi kita misalkan pada saat perjalanan kemana gitu ya, kemudian di dalam kapalnya jatuh, nauzubillah. Nah itu kan kita tidak tahu di mana. Nah tugasnya menguburkan adalah tugas yang hidup. Jadi yang hidup nanti yang cari tempatnya. Nah, ini adalah tugasnya. Tetapi memang ya banyak di antara kita yang sudah menyiapkan tanah untuk pekuburannya. Itu boleh-boleh saja. Itu yang kedua. Ya, jadi orang yang cerdas adalah orang yang menghiasi kuburnya sebelum dia memasukinya. Dengan apa tentunya menghiasinya? Adalah dengan kita melakukan amal soleh pada saat kita masih hidup di dunia. Kita lakukan sekecil apapun amal soleh itu, ya pastilah Allah itu tidak akan lalai. Walaupun kita sekedar mengambil sebuah paku di jalan raya, misalnya kita ambil paku, kita ngelihat paku di jalan raya, kalau kita tidak sedang terburu-buru nggak apa-apa, lebih baik kita balik lagi, kita ambil, jangan sampai nanti paku itu justru menyusahkan orang lain. Iya, kalau yang misalkan ya orang yang tidak sedang berkepentingan mendesak. Tapi kalau orang yang sedang berkepentingan mendesak kemudian bannya kempes, nah itu pasti bermasalah baginya. Jadi mari kita hiasi ya kubur kita dengan tentunya amal yang baik yang kita lakukan. Mari sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah bahwa seseorang yang dikatakan orang yang cerdas adalah orang yang berakal adalah man arda khaliqahu qabla an yalqahu. Orang yang membuat ridho, orang yang menginginkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia berjumpa dengannya.
Kita semuanya nanti pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Mau dalam keadaan apapun, apakah kita dalam keadaan bahagia nanti di akhirat atau dalam keadaan susah payah di akhirat, pastilah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan berjumpanya? Apakah berhadapan langsung? Wallahu a'lam. Tapi banyak para ulama mengatakan bahwa kita akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita kuat atau tidaknya berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketika kita banyak membawa amal ibadah, banyak membawa amal soleh, maka kita akan kuat dan mampu atau dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhadapan dengan Allah. Hadirin hadirat jamaah majelis takziah rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah man shalla qabla an yusalla alaihi. Orang cerdas yang keempat, orang yang berakal yang keempat adalah orang yang sholat sebelum dia disolatkan. Maka orang yang termasuknya adalah orang yang cerdas, orang yang menggunakan akalnya adalah orang yang sholat ya, sebelum dia disolatkan. Jangan tunggu ya kita disolatkan. Mari kita sama-sama sholat di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Iya, kalau kita disolatkan di depan imam berarti ya sudah ya meninggal dunia. Kalau kita sholatnya masih di belakang imam berarti kita masih sehat, masih segar bugar, dan kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari sama-sama kita gunakan akal pikiran kita, karena bedanya kita dengan makhluk yang lain adalah dalam masalah akal saja. Hewan makan, kita juga makan. Hewan buang air besar, kita juga buang air besar. Hewan kawin, kita juga kawin, menikah. Ini bedanya di mana? Hewan kira-kira sholat atau tidak? Kita sholat. Nah, maka mari kita gunakan akal pikiran kita. Allah itu maha demokratis. Tidak ada sedemokratis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kekuasaannya sangat-sangat berkuasa sekali. Tidak ada satu hal yang kecil, yang besar, yang detail itu lewat atau luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga satu daun yang jatuh ke bumi pun adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha Allah. Tidaklah jatuh sebuah daun dari pohonnya kecuali Allah mengetahuinya. Nah, kalau Allah mau paksakan manusia ya untuk beriman bisa saja, tetapi justru Allah memberikan pilihan, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan beriman, pasti nanti akan aku berikan ya berbagai kenikmatan, khususnya adalah nanti yang akan dirasakan dalam akhirat nanti. Waman syaa falyakfur. Tapi siapa yang mau kafir ya silakan, itu pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah adalah yang paling dan maha demokratis.
semua makhluknya beribadah, Allah tidak mengambil keuntungan apapun. Semua makhluknya sujud, Allah tidak mengambil keuntungan dari sujudnya satu orang atau satu makhluk pun. Atau sebaliknya, semua makhluknya ingkar, semua makhluknya kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah Allah tidak akan merugi dengan kekafiran semua makhluknya. Mari sama-sama melalui majelis ini kita menggunakan akal pikiran kita pergiat kembali, kita introspeksi diri kita sendiri, introspeksi diri kita masing-masing. Dunia ini adalah amalun bila hisabin, ya, al-yaum amalun bila hisabin. Sekarang ini kita bekerja baik, ya, bekerja atau berbuat sesuatu yang jelek sekalipun, kira-kira ada nggak hisabnya? Ketika kita masih di dunia, ada nggak hisabnya? Tidak ada. Tetapi wal ghad hisabun bila amalin. Besok di alam akhirat justru sebaliknya, yang ada hanyalah hisab tanpa kita bisa berbuat lagi. Kalau sudah tidak bisa berbuat lagi, tidak bisa berbuat kebaikan lagi, maka tentu kita menjadi orang yang merugi jika amal ibadah kita sedikit menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf ya jika ada sesuatu hal yang kurang berkenan dari penyampaian yang saya sampaikan tadi, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.